Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang sangat menggetarkan bagi kaum-kaum jomblo, yaitu tentang membulak-balikkan hati. Jadi Allah Maha pembulak-balik hati. Kenapa bisa begitu? Nanti kita akan menceritakan kisahnya yang menyangkut tentang tema kita pada hari ini. Bagi kaum jomblo, pernah nggak sih merasa takut ditolak ataupun sudah terlalu banyak ditolak sehingga keder ataupun takut ya untuk memulai kembali ya. Nah, di sini kita akan mengisahkan cerita yang inspiratif tentang itu, yaitu tentang dimana kisah romantisnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidati Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Nah, bagaimana ceritanya? Ini sangat menarik dan cukup menarik, teman-teman. Jadi gini, Sayyidina Ali ini walaupun dekat sekali dengan Rasulullah SAW dan keilmuannya itu jangan diragukan lagi, tetapi beliau adalah orang yang tidak punya ataupun orang yang biasa saja di dunianya, di versi dunianya gitu. Jadi beliau ini hanya orang yang belum memiliki pekerjaan yang tetap pada waktu itu. Jadi cuman ikut orang sana, ikut orang sini gitulah kira-kira. Tapi beliau itu menyukai anak daripada Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, Sayyidati Fatimah itu juga menyimpan rasa yang sama kepada Sayyidina Ali, tetapi beliau tidak mengungkapkannya. Bahkan di satu riwayat itu mengatakan, jangankan orang lain, jin dan setan pun nggak tahu kalau Sayyidati Fatimah itu suka dengan Sayyidina Ali. Jadi gini teman-teman, ini salah satu kelebihan daripada perempuan. Mereka ini bisa menyimpan perasaan mereka itu dengan bagus dan rapi. Jadi kalau kalian berharap itu wanita yang kalian suka itu mengatakan duluan, itu hanya terjadi 1/1000 mungkin ya. 1/1000, tetapi begitu memang mereka, sifatnya memang begitu gitu. Di kisah ini juga begitu. Jadi Sayyidati Fatimah itu menyimpan rasanya kepada Sayyidina Ali itu bahkan jin dan setan pun nggak tahu. Begitu rapinya Sayyidati Fatimah itu menyimpannya. Nah, tapi di dalam mereka itu membangun rasanya saling suka gitu. Kalau ada datang, wah deg-degan gitu kan. Jadi di satu kejadian, Sayyidina Ali ini pernah sedih. Pernah terjadi trending topik dengan hashtag berhenti berharap. Wah, gimana ceritanya? Jadi pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar datang untuk melamar Sayyidati Fatimah kepada Rasulullah SAW. Dimana kita tahu Sayyidina Abu Bakar ini orang yang kaya di dunia dan kaya juga di akhiratnya gitu. Kalau dibilang kedekatan dengan Rasulullah itu memang sudah dekat, sangat dekat. As-Siddiq, beliau mendapat gelar itu seperti gelarnya Nabi Ibrahim, Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar ini dermawannya jangan ditanya. Perjuangannya untuk Rasulullah jangan diragukan. Ibadahnya kepada Allah, wow. Bahkan beliau nanya kepada Aisyah, anaknya, ketika Rasulullah sudah tidak ada, apa suatu ibadah ataupun yang sering dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku lakukan. Nah, bayangkan, semuanya diborong sama Abu Bakar. Dan itu menjadi saingan kita. Bayangkan, ketika kita suka dengan satu orang wanita itu tadi, kita cuma naik motor Supra, belum ada X-nya, Supra biasa. Ya kita bilang tahun 2000 lah gitu kan. Rupanya ada juga yang suka sama perempuan ini, datang melamar, naik Pajero Sport,
terus pegawai Pertamina. Wow, men, bayangkanlah macam mana. Keder nggak? Jelas lah, masa enggak? Ya kan? Tapi apa? Ali tetap berdoa. Nah, ini yang harus ini kan. Dia tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, katanya, kalau si Sayyidati Fatimah ini memang jodohku, berikanlah jalan. Nah, jadi trending topik dengan hashtag berhenti berharap pada waktu itu. Singkat cerita, pulanglah Abu Bakar dan kayak kita lah nengok, macam mana raut wajahnya ini kan, macam mana? Oh, diterima nggak ya? Habis itu tanya kawan-kawan kan, bro macam mana, diterima nggak si Polan tuh, diterima nggak? Enggak, katanya. Wah, rupanya begitu Ali tahu Sayyidina Abu Bakar tidak diterima, itu langsung yes, ya kan. Tapi timbul senang jelas, tapi ada timbul satu masalah baru. Tingkat Sayyidina Abu Bakar aja ditolak gitu. Tingkat orang yang naik Pajero Sport saja itu ditolak. Konon lah awak yang motor Supra kan gitu. Dah, singkat cerita semangatlah Sayyidina Ali tadi kan, semangat lagi dia. Terus tiba-tiba dengan jarak waktu yang tidak lama itu Sayyidina Umar datang melamar Sayyidati Fatimah. Ali pada waktu itu jadi trending topik lagi, pasang hashtag lagi, berhenti berharap 2. Kawan bayangilah kawan-kawan, kita suka sama seorang perempuan tapi kita nggak berani untuk mengutarakannya, melamarnya, karena kita tahu kita orang yang tidak punya. Apalagi kalangan beliau itu adalah orang yang sangat-sangat terpandang. Dan kali ini itu dilamar dengan orang yang mempunyai kedudukan. Jadi orang yang juga terpandang. Umar itu orang yang punya kedudukan. Walaupun beliau itu singa di luar rumah beliau itu singa. Tetapi ketika dia di dalam rumah itu tidak lebih daripada kucing Anggora. Bisa dibilang kayak gitu lah. Jadi kalau Sayyidina Umar ini, kalau di luar ganasnya bukan main, tapi kalau di rumah itu sering kena marah itu diam aja dia. Iya ma, iya bunda, sudah bunda. Ya udah pergi dia habis. Nggak ada dia bantah sedikit pun. Nah ini menarik ini kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan jomblowati itu cari suami. Jangan cari suami yang mudah marah. Tetapi carilah suami yang mudah dimarahi. Gitu lah kira-kira. Karena apa? Karena kayak Umar kan. Tapi kalau di luar itu singa dia. Kepret loh katanya kan. Tapi kalau di dalam, waduh lembutnya bukan main dia. Nggak lebih daripada Anggora. Kalau di luar singa. Kalau di dalam nggak lebih daripada Anggora. Itu Umar. Jadi dia itu nggak marah. Bahkan dia cuman iya gitu. Dan ketika ditanya sama sahabatnya, ini juga harus digarisbawahi teman-teman. Kenapa nggak klarifikasi permasalahannya gitu kan? Kenapa nggak dijawab dari amarah istrimu? Nah, Umar itu bukan hal yang buruk dari istrinya yang keluar dari ucapannya, tetapi hal-hal yang baik-baik. Contoh, bagaimana aku bisa marah? Dia mengurus rumahku, dia mengurus anak-anakku, dia menyiapkan makanan untukku. Jadi padahal dia baru kena marah, tapi ketika kawannya bilang, kenapa nggak klarifikasi? Kenapa tidak melakukan pembelaan? Tetapi Umar malah mengeluarkan kata-kata yang baik tentang istrinya. Itu harus digarisbawahi. Jadi bukan kayak bukan begitu ditanya, kenapa kau dimarah? Itulah dia tuh, nggak peka kali. Wah, lo ngerti nggak sih bro? Ataupun lo ngalami nggak sih bro yang kayak gue alami? Basi, itu bukan kayak gitu. Tapi yang dicontohkan oleh Umar, dia singa di luar. Kalau di luar itu bukan main, tapi di dalam dia tidak lebih daripada kucing Anggora. Lembutnya bukan main, lucu, ngegembesin lagi gitulah kira-kira. Nah singkat cerita, Umar pun itu ditolak oleh Rasulullah SAW.
Ali senang, tetapi juga sedihnya lebih besar. Kalau senangnya segini, sedihnya itu segini gitu. Lebih besar daripada senangnya. Kenapa sedih dia? Tingkat Abu Bakar yang memiliki dunia dan akhirat luar biasa itu ditolak. Umar yang mempunyai kedudukan itu juga ditolak. Berarti standar untuk melamar Fatimah itu standarnya sangat tinggi. Mereka yang tinggi aja ditolak, apalagi aku, kata Ali. Terus waktu Umar jalan pulang, Umar ketemu dengan Ali. Terus Umar bilang ke Ali, "Ya Ali, kayaknya kau yang cocok sama Fatimah." Terus Ali bilang, "Nggak mungkin, aku ini orang yang nggak punya apa-apa. Aku cuman punya hartaku, cuman punya baju besi, dan itu pun sedang aku gadaikan karena aku memerlukan untuk keperluan yang lain," kata Ali. Terus Umar bilang, "Enggak, sampaikanlah kepada Rasulullah," katanya, "pasti engkau akan diberikan solusi." Tapi dia, ya Allah maha membolak-balikkan hati kan. Jadi yakin ragu, yakin ragu, yakin ragu. Sampai suatu hari dia ketemu Abu Bakar. Dan dia bilang ke Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, sesungguhnya engkau mengingatkanku kepada sesuatu yang sempat aku lupakan." Gitu. Nah, sebenarnya aku senang dengan Fatimah. Tapi engkau tahu bagaimana dengan keadaanku. Aku tidak memiliki apa-apa. Gitu. Sekarang aku nggak punya apa-apa dan masa depan juga nggak tahu. Gitulah kira-kira ya. Tapi Abu Bakar bilang, sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak melihat itu. Rasulullah melihat hal itu tidak lebih daripada debu-debu yang bertebaran di muka bumi. Jadi nggak ada sedikit pun mandang tentang apa yang kau punya. Gitu. Jadi udahlah. Tapi ragu lagi dia, ragu lagi, nggak berani lagi. Cuman kalau kita sekarang kan, bro ngopi yuk malam nih, duduklah kan. Terus sama kawan-kawan kita dibilang, "Wah jomblo, kapan? Potong aja itu ya," segala macam lah, diejek-ejek kita kan. Kayak gitulah pada waktu itu Sayyidina Ali juga didorong-dorong oleh sahabat-sahabat yang lain untuk memberanikan diri. Singkat cerita, Sayyidina Ali memberanikan diri dan ikhlas dengan apapun keputusan, walaupun ditolak, gitu kan. Tetap datang ke rumah Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak menyampaikan hajatnya. Rasulullah bertanya, "Ya Ali, ada apa keperluanmu?" Ali bilang, "Cuma mau silaturahim." "Oh," kata Rasul. Habis itu Ali bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sehat? Engkau mau minum air hangat biar aku sediakan," gitu. Jadi dia yang ngambil gitu. Jadi nggak berani dia ngomong. Sampai suatu masa Rasulullah kan tahulah tingkat Rasulullah itu pasti tahu karena mendapat wahyu juga dari Allah. Rasulullah bertanya, "Ali, bagaimana pendapatmu tentang Fatimah?" Wow men, langsung lah kayak kalau bahasa kita gayung bersambut ya. Gayung bersambut. Jadi ya diutarakanlah sama Ali, dia mau, dan Rasulullah menanyakan kepada Fatimah. Dan ini juga satu adab, bahwasanya orang tua bisa memaksakan, tetapi di sini Rasulullah tetap menanyakan kepada anaknya, tetap bertanya kepada anaknya. Dan pada saat itu Fatimah juga tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak, hanya diam. Lalu Rasulullah menyimpulkan kalau diam berarti iya, karena kalau tidak Fatimah akan menutup tirai kamarnya begitu, dia tutup. Tapi kalau ini enggak, cuman Fatimah juga diam. Jadi Rasulullah mengatakan iya. Terus Rasulullah bertanya kepada Ali, "Apa bekal maharmu?" Ali cuman bilang, "Ya Rasulullah, aku sebenarnya tidak punya apa-apa. Tidak ada sesuatu yang tidak engkau ketahui tentangku," kata Ali. "Aku cuman memiliki 3. Yang pertama unta, yang kedua pedang, yang ketiga baju besi." Rasulullah bilang, "Kalau unta itu masih kau perlukan untuk mengangkat air untukmu dan keluargamu, dan juga untuk melakukan perjalanan-perjalanan jauh. Pedang juga masih kau butuhkan untuk memperjuangkan agama Allah. Nah, yang ketiga, baju besi. Bagaimana dengan baju besimu saja?" Gitu. "Apakah bisa ya Rasulullah?" "Bisa," kata Rasul. Wah, senanglah Ali. Jadi hari itu trending topik lagi dengan hashtag akhirnya diterima. Nah,
Jadi bagi teman-teman yang mungkin takut ya menghadapi calon mertua yang mempunyai kedudukannya lebih, kekayaannya juga lebih, sedangkan kita nggak punya apa-apa, mungkin bisa berdoa dengan berdoa untuk Ali. Jadi ya Allah, lembutkanlah hati calon mertuaku sebagaimana Engkau melembutkan hati Rasulullah SAW ketika Ali datang melamar anaknya. Mungkin kira-kira begitulah. Jadi lembut ya. Jadi maupun kawan-kawan ataupun teman-teman jomblo sudah diblok, kita bilang ya kan, masih banyak cara. Kalau Instagramnya yang diblok, mainkan melalui Facebook. Kalau Facebooknya diblok, mainkan melalui Twitter. Tapi di sini yang lebih menariknya yaitu pendekatan ini dilakukan bukannya pacaran kepada si anaknya ini, tetapi pendekatan kepada yang orang tuanya gitu. Jadi ke si orang tuanya. Karena lelaki gentle itu yang datang ke rumah untuk melamar, bukan yang datang ke rumah cuman datang berangkat nggak ada itu. Tinggalin aja itu. Iya betul, serius Pak. Tinggalin aja itu. Tapi kalau lelaki yang memang serius, dia akan datang dan ngomong ke orang tua, gitulah kira-kira. Tapi kalau memang umur kalian masih belum untuk menikah, ya jangan dulu, karena sekarang masa zaman ini sangat luar biasa, ekstrim ya, kalau saya bilang ekstrim. Malu itu udah nggak ada lagi, mungkin kira-kira kayak gitulah, ya kan. Nah, singkat cerita, dilakukanlah resepsi pernikahannya. Di situ ada tikarnya itu cuman dari pelepah kurma, dan selimutnya dari kulit binatang yang dihaluskan, dan ukuran selimutnya kalau ditutup kepala nampak kaki, ditutup kaki nampak kepala, dan baju yang dipakai Sayyidati Fatimah pada saat itu 12 tambalan kan kawan. Jadi bajunya itu 12 tambalan, dan ada kisah yang bilang baju itu sekarang ada di museum di Turki, pokoknya museum di Turki, itu baju Sayyidati Fatimah, entah itu asli ataupun replika dengan 12 tambalan. Pada saat itu bukannya Rasulullah itu tidak mampu untuk memberikan baju yang bagus. Rasulullah itu orang yang terpandang, walaupun beliau nggak punya, itu hadiah daripada kawan dan lawan itu banyak sekali. Bahkan di satu riwayat ada yang bilang dapat baju dari kiriman dari Yaman itu ada emasnya gitu, bersulamkan emas, tapi Rasulullah nggak kasih. Yang dikasihnya itu yang baju bertambal-tambalan itu. Apa? Supaya sederhana, tapi semangatnya kepada Allah jangan ditanyakan untuk mereka. Nah, di dalam melakukan rumah tangga sekalipun bukan seperti yang kawan-kawan pikirkan itu akan mudah, jalannya lurus, indah, apa yang dimau ada, apa yang diinginkan itu bisa dapat. Enggak. Perjalanan daripada Ali dan Fatimah itu sungguh luar biasa. Bahkan mereka, Sayyidina Ali sangat menyayangi Fatimah dan sangat menghormati Sayyidati Fatimah karena ini adalah anak Rasulullah SAW, dan beliau itu sangat melayani daripada ke Sayyidati Fatimah. Sayyidati Fatimah juga sadar bahwasanya Sayyidina Ali ini adalah suaminya, di mana letak surganya, surga di bawah telapak kaki suaminya, dan beliau juga mengabdi dengan setulus-tulusnya pengabdian kepada suaminya. Bahkan beliau menumbuk gandum sendiri, menyuci sendiri, membereskan rumah sendiri. Bahkan di satu riwayat mengatakan tangan daripada Sayyidati Fatimah itu membengkak karena menumbuk gandum yang begitu sering gitu kan. Kalau yang lain kan ada budak, tapi mereka nggak ada. Jadi salah satu menantu daripada Rasulullah yang nggak punya itu Ali. Kalau Utsman itu kan jangan ditanyakan, budaknya juga ada. Tapi kalau Ali dan Fatimah nggak ada. Jadi mereka hidup dengan kesederhanaan. Tapi cinta saling mensupport, intinya saling mensupport. Jadi sang suami menghargai istrinya dengan memberikan
pelayanan terbaik untuk sang istri, karena sang istri ini adalah titipan daripada Allah dan orang tuanya, dan si istri juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk suaminya, karena sang suami ini adalah letak di mana surganya berada. Jadi saling support, saling mengisi, saling memberikan yang terbaik. Bukan saling menuntut, tapi saling memberikan sesuatu yang terbaik. Kalau kita ada saling menuntut, maka akan hancur. Masalah itu timbul dari sesuatu yang kita ciptakan. Tetapi kalau saling memberi, bagaimanapun kuatnya deburan ombak itu, kita solid berada dalam satu kapal, dan kapal itu menuju keridaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana? Keren kan? Mantap lah, masa enggak? Jadi itulah kawan-kawan, kuncinya di saling support dan saling memberi dan memberikan yang terbaik. Kita harus sadar, kita mempunyai istri itu berada di sama kita itu bukan untuk melengkapi kita, tapi kita yang harus melengkapi dia. Sang istri juga begitu. Dia ada untuk melengkapi suaminya. Bukan sang suami harus menutupi sesuatu yang dia nggak punya. Gitu. Saling support. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu sama. Tetapi mindsetnya. Jadi mindsetnya itu yang berbeda. Misalnya sang istri setiap hari masak untuk sang suami. Sang suami setiap hari itu memberi uang untuk sang istri, hanya sebatas ya aku masak untuk dia. Si suami bilang, dia masak untuk aku kan wajar karena dia itu tugasnya. Sang istri bilang, dia ngasih duit ke aku wajar karena itu tugasnya. Tapi kita berubah. Aku masak ini untuk surgaku. Nah, yang laki-laki bilang, aku ngasih duit ini untuk orang yang aku cintai, yang diamanahkan kepadaku. Kalau orang yang diamanahkan kepadaku ini terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, yang punyanya marah. Kalau kalian tahu, nggak ada orang tua daripada yang perempuan rela melepaskan anaknya kepada laki-laki yang akan menyakitinya. Nonsen, nggak ada itu. Nggak ada. Gitu. Jadi si laki-laki juga harus punya mindset seperti itu gitu. Saling support. Nah, jadi jangan kayak kayak waktu pacaran, jalan, hujan, buka bajunya dipayungi ke si cewek ya kan, begitu pulang sampai rumah minum antangin, masuk angin ya kan, sok-sok keras ya kan, sok kuat. Begitu udah berumah tangga, udahlah pergilah kau sendiri ya, inilah gitu. Nggak gitulah gitu kan. Jadi macam mana dulu waktu indahnya pacaran itu sama, dia makin naik terus gitu. Ya walaupun penampilannya orang nengoknya biasa aja, tapi hati kita tuh beda. Masalah kita, kalau ada pun masalah itu dari luar dan kita itu solid untuk menyikapinya. Jangan masalah itu keluar dari kitanya sendiri itu. Mungkin itu kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan semua, tetap semangat, para jomblo tetap semangat karena tidak ada yang tidak mungkin. Dan bagi jomblowati, jangan mudah temakan rayuan, tetap memakai logika, tetapi juga harus realistis, tapi jangan materialistis gitu ya. Karena keuangan itu bisa dibangun bersama, yakinlah bisa dibangun bersama. Nah, mungkin sekian untuk hari ini teman-teman. Bila ada ucapan dan perbuatan saya yang mengganggu teman-teman, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.